Selamat sore anak-anak ibu semua. Selamat sore Ibu. Sehat semua ya? Sehat Bu. Senang ibu mendengarnya ya. Dan kita juga harus tetap selalu patuhi protokol kesehatan biar kita tetap sehat ya. Jaga jarak, pakai masker bila bepergian, cuci tangan di bawah air mengalir, pakai sabun ya. Jadi nanti ibu ini ada buku cerita. Hari ini kan kita akan literasi ya, membaca buku cerita. Terus nantinya ibu harap kalian bisa menceritakan isi buku ini ke depannya, menceritakan bagaimana caranya. Nah, nanti kalian harus tertib, jangan ribut, baca aja bukunya masing-masing. Jangan tanya kawan, tanya sana, tanya sini, nggak boleh ya. Tertib. Nah, ini ada buku cerita, buku dongeng, buku cerita. Diambil mana yang disuka. Nah, nanti kalian ceritakan kembali. Ibu tunggu. Ini ambil siapa yang mulai dari si Bunda Maya. Pilih buku mana? Oke, Mbak Sipa. Oke, Kata ambil. Pada suatu hari hiduplah seorang nenek yang bernama Bu Aida dan anaknya yang bernama Cantika. Ibu Cantika pekerjaannya sebagai petani. Pada suatu hari Ibu Aida ingin pergi ke ladang dan Cantika pun berteriak, "Ibu, beraku habis, listrikku habis, aku mau minta uang kepada ibu." Dan ibunya pun berkata, "Kita tidak punya uang, nak. Kita itu adalah hidup sederhana." Suatu ketika ibunya pun pergi ke ladang. Di saat anaknya pun mengikuti ibunya. Suatu hari anaknya melihat ibunya sedang kecapaian di sawah. Anaknya tergelentang di jalan. Dia menangis dan sangat bersalah kepada ibunya. Dia ingin berminta maaf kepada ibunya, dan ibunya pun melihat dia, dan ibunya pun mengejar si Cantika. Dan suatu ketika Cantika pun terkutuk menjadi batu menangis. Sekian dan terima kasih. Yang kamu ambil dari cerita itu apa ya, Luna? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Iya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Lebih semangat lagi berceritanya ya, Luna ya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang putri dan ular. Lalu putri ini memiliki ibu dan mereka tinggal di hutan yang sangat luas. Mereka hidup yang sederhana. Lalu putri ini mau mengambil kayu untuk
dia berlari dan berlari ke rumah pendeta. Lalu dia terus berlari. Sesudah sampai di situ, mereka pun lari ke rumah mereka. Lalu mereka pun sampai. Pendeta pun Putri kau harus mendapatkan bara api yang ada di gunung. Lalu dia pun pergi ke gunung, jalan-jalan untuk mengambil bara api. Lalu sesudah sampai di situ, ular pun datang. Dia terjatuh. Hus, ular, pergi ke ular, pergi. Lalu dia kaget karena ular itu pun Hus, kenapa ular ini jadi memanggil nama aku? Hus. Dia pun takut dan lari. Jangan takut, aku ini ular. Kau mau bara api kan? Kenapa kau tahu aku ini mau mengambil bara api? Lalu dia pun gak takut lagi. Itulah bara apinya, ambillah. Tapi ada satu syaratnya, kau harus menikah dengan aku. Tak ada pilihan lagi buat ibuku, aku harus mau cari. Lalu dia pun mau. Setelah ia mau, kutukan ular itu pun kembali menjadi pangeran yang sangat ganteng. Lalu mereka pun pulang ke rumah untuk menyetujui apakah putri dengan pangeran itu bisa menjadi menikah. Lalu setelah ibunya itu sudah sehat, lalu ibunya pun mau menyetujui mereka berdua. Lalu mereka berdua sangat bahagia. Demikian dan terima kasih. Ya, apa pesan moralnya nak yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kita harus mau untuk apa yang dikatakan oleh orang tua. Iya, harus turut ya sama orang tua ya. Iya. Ya, bagus. Hari hiduplah nenek yang sangat tua. Nenek ini sebatang kara. Nenek ini ingin memiliki anak. Jadi nenek pun berpikir sangat keras. Nenek pun memutuskan untuk pergi ke hutan dan menemui raksasa. Raksasa pun bilang sama nenek, ambillah biji timun ini, kata raksasa sama nenek. Raksasa, nenek pun pulang ke rumahnya. Nenek pun menanam biji timun. Kemudian keesokan harinya, nenek pun melihat di depan rumahnya ada timun yang sangat besar. Nenek pun membelah timun itu. Ternyata di dalam timun itu ada seorang bayi. Nenek pun memutuskan untuk memberi nama bayi itu Timun Mas, karena timun yang di dalamnya bayi itu adalah berwarna emas. Timun Mas sangat baik kepada neneknya. Pada suatu hari, ketika Timun Mas masih berumur 5 tahun, raksasa meminta pada nenek, "Hai nenek, mana Timun Mas? Aku sudah kelaparan sekarang," kata raksasa. Nenek pun bilang, "Dia belum besar, tunggulah dia sampai 17 tahun baru kau bisa makannya. Dagingnya pasti akan lebih enak," kata nenek. 5 tahun kemudian, 12 tahun kemudian raksasa pun datang. Raksasa meminta Timun Mas pada nenek. "Hai nenek, janjimu sudah harus kau tepati sekarang. Timun Mas sekarang sudah berumur 17 tahun. Nenek ketakutan mendengar raksasa. Nenek pun bilang sama raksasa, "Tunggulah besok hari. Aku akan masakkan bumbu-bumbunya untuk si Timun
Raksasa percaya kepada nenek. Raksasa pun pulang. Nenek bilang sama Timun Mas, Timun Mas, cepat kau lari. Kau lari ke gunung, mintalah sama kakek. Kakek di gunung memberikan benda-benda ajaibnya. Timun Mas pun segera lari kencang sekali. Sampai akhirnya dia pun sampai di gunung. Kakek, kata nenek, aku mau dimakan raksasa. Tolong berikan benda-benda ajaibmu, kata Timun Mas. Kakek pun memberikan benda-benda ajaib 3 kantong. Timun Mas berterima kasih kepada kakek dan lalu pulang. Saat pulang, Timun Mas pun kecapean. Timun Mas pun tidur. Timun Mas keesokan paginya bangun. Raksasa datang. Nenek menyuruh Timun Mas untuk lari. Tidak lupa Timun Mas membawa benda-benda ajaib dari kakek dari gunung. Timun Mas pun lari. Timun Mas melemparkan bibit timun. Seketika tumbuhlah timun yang sangat banyak. Raksasa sangat kelaparan melihat timun-timun itu. Raksasa pun memakan timunnya. Kemudian Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Raksasa sudah mendekat sama Timun Mas. Timun Mas mengeluarkan jarum. Jarum pun tumbuh menjadi bambu-bambu yang meruncing. Raksasa kesusahan melewati. Kata raksasa pun bilang sama Timun Mas, Timun Mas, aku akan mendapatkanmu, kata raksasa. Timun Mas pun ketakutan. Segeralah Timun Mas mengeluarkan terasi. Kemudian terasi itu tumbuh menjadi lautan api yang panas. Raksasa masuk ke dalam. Raksasa pun tidak melihat Timun Mas melemparkan terasi. Raksasa pun masuk ke dalam. Tolong, tolong, kata raksasa. Raksasa pun mati. Timun Mas pun pulang ke rumah neneknya. Timun Mas dan neneknya hidup bahagia selamanya. Terima kasih. Sudah belajar bercerita ya. Jadi ditingkatkan lagi ceritanya nak ya. Semangatnya harus ada. Kita membaca dulu dengan cermat mulai dari atas sampai berurut ceritanya ya sampai selesai. Tapi kita perhatikan intinya siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu ya. Jangan membaca itu menghafal, jangan dihafal ya. Nggak usah dihafal. Kalau menceritakan tempat itu nggak usah dihafal-hafal ya nak ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu bahasa kita sendiri, tetapi melalui inti dari bacaan itu. Nggak boleh lari dari intinya itu ya. Ya nak ya? Ya Bu. Iya. Jangan diceritakan isi dari buku itu, semua bahasa buku itu ya. Kita ambil intinya, kita kembangkan cerita itu lagi ya. Kita buatlah mimik wajah kita seperti apa. Misalnya di dalam toko itu ada kancil, buaya. Nah, kita bedakan suara si kancil dengan suara si buaya ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita tutuplah dengan doa. Ayo istri, pimpin doanya nak. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah kamu pulang, tetap patuhi protokol kesehatannya. Nanti cuci tangan lagi, ya. Ada tersedia cuci tangan kita di sana ya nak.